Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang penerapan deret dalam ekonomi. Tidak akan banyak yang Ibu bahas untuk penerapan deretnya. Ibu hanya akan membahas penerapan deret dalam ekonominya pada model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur. Bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode compound atau periode perhitungan bunga untuk mendapatkan pokok yang baru. Jadi model bunga majemuk di sini adalah bunga berbunga. Misalkan ada modal pokok sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah N tahun atau Fn dapat dihitung sebagai berikut. Nah ini ya, setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Maka dengan demikian, jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang adalah Fn sama dengan P dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan N. Ini apabila digunakannya bunganya dibayarnya 1 kali setahun. Dengan P sendiri adalah jumlah sekarang, kemudian I itu adalah tingkat bunga per tahunnya, N adalah jumlah tahunnya, dan F adalah jumlah di masa datang. Nah, penggunaan bunga majemuk ini biasanya kalian gunakan kalau misalnya mau tahu nanti setelah 10 tahun ke depan kalau kita nabung di bank A misalkan dengan bunga berapa persen per tahun, berapa persen per semester misalkan begitu. Nah, kita mau tahu nanti berapa hasil akhirnya. Atau misalkan kalau untuk kredit, misalkan kredit suatu barang, nah kreditnya itu bunganya berapa persen per bulannya. Nah, jadi nanti terhitung kira-kira tagihan per bulannya berapa gitu ya. Nah, kalau tadi bunganya dihitung sekali setahun, kalau sekarang apabila bunganya dibayar lebih sekali dalam setahun, misalkan M kali, maka Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I per M dipangkatkan M kali N. M itu adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Untuk yang lain-lainnya notasinya masih sama dengan yang sebelumnya pengertiannya. Nih, M itu frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Kalau misalkan bunganya dibayarkan per semester, maka M-nya 2, karena 1 tahun itu ada 2 semester. Kemudian apabila bunga dibayarkan per triwulan, maka M-nya 4. Triwulan itu kan 3 bulan sekali ya, berarti 1 tahun itu kan kita 12 bulan ya, 12 bulan dibagi 3, maka M-nya hasilnya 4. Begitu pula untuk yang dibayarkan per caturulan, berarti dibagi dengan 4, 12 bagi 4 hasilnya 3, maka M-nya adalah 3. Kalau misalkan bunganya dibayarkan per bulan, maka M-nya adalah 12. Kalau bunganya dibayarkan per hari, maka M-nya adalah 365. Nah, suku 1 tambah I dan 1 tambah I per M disebut dengan faktor bunga majemuk, yaitu suatu bilangan yang lebih besar dari 1 yang dapat dipakai untuk menghitung jumlah di masa mendatang dari suatu jumlah sekarang. Nah, kalau yang tadi kita mau tahu hasil jumlah di masa mendatang dengan yang diketahuinya modal awalnya. Nah, kalau yang sekarang ini kita mau tahu modalnya berapa kalau sudah diketahui jumlah di masa mendatangnya. Rumus nilai sekarang dari suatu jumlah tertentu di masa mendatang, rumusnya P sama dengan 1 per 1 tambah I dipangkatkan N dikalikan dengan F. Rumus ini apabila bunganya dihitung per tahun sekali setahun. Nah, sedangkan yang satu laginya, yang sebelah kanannya itu kalau misalkan ada M-nya, ada pembayaran bunganya dalam setahunnya berapa kali begitu. Kita langsung masuk ke contohnya. Untuk penerapan bunga majemuk ini biasanya berupa soal cerita. Nah, di sini Ibu menuliskannya kasus 1 ya. Kasus 1. Tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 532.400 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapa
tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini. Nah, kalau ini mah udah diketahui di masa mendatangnya berapa, ditanyakannya nilai sekarangnya. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini, yang P sama dengan, seperti biasa untuk soal cerita pakai diketahui ya. Diketahui F-nya adalah 532.400, N-nya jumlah tahunnya adalah 3 tahun, kemudian tingkat bunganya I-nya adalah 10%. 10% itu berarti 10 per 100 sama dengan 0,1. Ditanyakan P-nya, tinggal masukkan ke dalam rumusnya. P sama dengan 1 per 1 tambah I dipangkatkan N dikalikan dengan F. 1 per 1 ditambah I-nya 0,1 ya, kemudian dipangkatkan 3 dikalikan dengan 532.400. Nah, untuk perhitungannya, yang pembilang ini boleh dikalikan dulu dengan 532.400 dibagi dengan yang dalam kurungnya jumlahkan, kemudian dipangkatkan 3. Diperoleh ternyata hasilnya adalah 400.000. Jadi tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang adalah 400.000. Kemudian kasus kedua, seorang nasabah ingin meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunganya 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Yang kedua pertanyaannya, seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun melainkan tiap semester, berapa jumlah uang yang harus ia kembalikan? Berarti ini mencari nilai di masa mendatang. Diketahui P itu berarti modal untuk yang sekarang yang dipinjamnya adalah 5 juta, kemudian jangka waktunya N-nya 3 tahun, I-nya tingkat bunga per tahunnya adalah 2%. Kemudian yang ditanyakannya, yang pertama, jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan, berarti FN, N-nya kan 3 jadi F3. Kemudian yang kedua sama F3 juga, tapi kalau bunganya dibayar tiap semester, artinya M-nya sama dengan 2. Oke, yang pertama, karena pertanyaan A bunga yang diberikan per tahun, maka digunakan rumus yang ini, Fn sama dengan P dikali 1 tambah I dipangkatkan N. Tinggal masukin angkanya ya, 5 juta dikali 1 tambah 0,02 dipangkatkan 3. Pengerjaannya yang dalam kurung dulu ya, 1 ditambah 0,02, hasilnya ini, nanti kalian hitung di kalkulatornya ya, kemudian pangkatkan 3, kemudian kalikan dengan 5 juta, maka diperoleh 5.306.040. Jadi jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya adalah 5.306.040 rupiah. Yang B, kalau yang B tadi bunganya dibayarkan per semester, maka ada M-nya sama dengan 2, maka digunakanlah rumus yang mengandung nilai M, sehingga diperoleh 5 juta dikali 1 ditambah 0,02, ini bunganya, dibagi dengan M-nya adalah 2, dipangkatkan M kali N, 2 kali 3. Yang ini dulu dikerjakan yang pembagian, kemudian ini perpangkatannya 2 kali 3 sudah 6 ya, jadi kita kerjakannya dari belakang dulu. 1 tambah 0,1, 1,01, kalian pangkatkan 6, kemudian kalikan dengan 5 juta, maka hasilnya 5.307.600,753. Nah, untuk pembulatan koma di sini sangat dianjurkan lebih mendetail, atau kita sepakati saja ambil 3 angka di belakang koma. Nah, misalkan ini ya, 1,0615. Nah, 3 angka di belakang koma itu kan harusnya sampai 1,061 ya. Tapi ingat bahwa ada aturan pembulatan. Kalau misalkan ini nih, untuk contoh yang ini, kebetulan angka keempatnya adalah 5. Kan kalau misalkan lebih dari 5 berarti si 1 ini jadi naik ya, jadi 2. Kalau di bawah 5 berarti 4. Bagaimana kalau misalkan ini pas di 5? Nah, kalau pas di 5 menurut aturannya dari yang buku yang ibu baca, kalau misalkan ininya ganjil, nah ininya ganjil, maka ini naik jadi 1,062. Tapi kalau misalkan ininya genap, misalkan ini 1,064, misalkan 45, nah berarti ini tetap jadi 1,064, begitu ya. Oke, nah ini
tugas untuk kalian dikumpulkan hari ini. Modal 1 juta dibungakan majemuk dengan suku bunga 4% per tahun. Menjadi berapakah modal ini sudah 10 tahun apabila bunganya ditambahkan tiap tahun, bunganya ditambahkan tiap 3 bulan, bunganya ditambahkan secara kontinu. Untuk yang C ini, gunakanlah rumus ini ya. Khusus yang C ini pakai rumus yang ini. Fn sama dengan P dikalikan E pangkat I kali N. E ini sendiri ada di dalam kalkulator. Nanti Ibu berikan contohnya ya, bagaimana cara mencari P-nya. Oke, terima kasih. Selesai untuk yang penerapan deretnya. Nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.